Satu hal yang paling kamu rindukan dari Amr apa? Sebenarnya pernikahan aku kan sama beliau nggak lama, tapi aku sama beliau itu udah sering kita diskusi. Oke. Dari zaman kita 1 tahun kenal baru nikah gitu. Udah sering diskusi dan hal yang aku rindukan sampai saat ini adalah berdiskusi sama dia. Jujur, aku masih trauma kadang sama ulang tahun aku sendiri. Oh iya, kenapa? Karena almarhum wafat di bulan yang sama dengan Dekat di hari ulang. Aku mikirnya umur aku terus nambah, Iya. di waktu dia yang berhenti. Aduh, iya lagi. Aku ngerasa bersalah karena kenapa umur aku nambah gitu. Kenapa kamu harus meninggal di bulan yang sama? Ya, hal-hal gitu. yang Tahu gak sih Kak, perasaan diasuh sama orang lain itu beda. Iya. Perasaannya ketika kita diasuh sama orang tua sendiri. Iya sih. Ada perasaan dimana ada sesuatu hal yang harus aku tunjukin biar aku nggak dibuang. Nantangin. Iya, nantangin Tuhan. Kayak aku mantan pesantren loh. Aku ngapalin semua ayat-ayatnya. Iya. Pada saat itu. Iya. Manusia pasti ngerasain itu. Tapi kenapa sakit terus ya? Iya. Makanya waktu itu aku berontak. Kayak doa aku berkembang dari yang marah, yang menantang sampai akhirnya aku, ya Allah, aku ridho dengan segala takdirmu. Aku menantikan hal indah apa yang kau akan berikan pada aku. Iya. Halo, ketemu lagi di podcast Ide Garasi. Kali ini kedatangan bintang tamu yang masih muda banget, terus pintar, multi talented, solehah, amin. Amin. Kita perkenalkan Nazira Syafa. Selamat datang di Ide Garasi. Terima kasih teman Bunda. Iya, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan aku sekarang karena aku baru rilis lagu terbaru. Jadinya sekarang kayak kita lagi promo lagu kayak gitu, sibukin bikin konten. Oh, konten juga. Iya, tapi kontennya berkaitan dengan lagu-lagu yang aku rilis gitu. Iya, nge-branding lagunya lah ya. Iya, betul banget. Lagunya berjudul Dialog Hati. Dialog hati. Berdialog dengan diri sendiri. Iya, betul. Ceritanya lagunya tentang apa? Jadi gini, awalnya itu lagu Dialog Hati ini aku ngasih judulnya tadinya monolog. Oke. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, kalau monolog itu hanya berbicara dengan diri sendiri. Sedangkan dialog hati adalah sebuah percakapan. Kayak aku berbicara dengan hati aku kayak gitu. Dan menurut aku tektokannya jauh lebih besar. Dan ya udah akhirnya terciptalah Dialog Hati. Ciptain sendiri ya? Aku menulis liriknya dan aku juga yang nyiptain nadanya ya. Oh iya, kamu juga penulis ya? Betul. Iya, jadi nulis lirik sendiri pinter. Tadi kita udah dengar sih lagunya. Gimana tuh Kak? Lagu memotivasi ya? Iya betul. Itu tujuannya emang memotivasi orang lain kah? Atau memotivasi diri sendiri kah? Sebenarnya lagu Dialog Hati ini itu tuh sebuah rasa ketakutan aku, rasa insecure aku, rasa kayak nih aku di umur segini dengan banyak kehilangan yang aku dapat dan aku harus ngapain lagi ya? Iya. Kayak gitu, apa yang harus aku kembangin dari diri aku gitu. Akhirnya sebenarnya cuma isi kegelisahan aja. Terus aku bikinin nadanya. Karena aku dari dulu suka bersenandung. Main musik juga. Aku bermain musik tuh sebenarnya nggak terlalu bisa Kak, cuman aku suka bersenandung dan suka aku rekam, kayak gitu. Jadinya ya udahlah. Jadilah karya. Tapi sebelumnya harus diketahui dulu ya. Sebelumnya Nazira juga ada single judul Rakit. Setahun yang lalu. 1 tahun yang lalu yang ngangkat kegelisahan juga. Iya. Kalau Rakit itu lebih kepada sosok seseorang, kayak aku kehilangan sosok seseorang. Tapi kalau Dialog Hati itu lebih ke diri sendiri gitu.
setelah galau memotivasi diri. Iya, gitu benar. Mesti nyambung ya. Nyambung. Nyambung. Satu apa namanya? Satu tujuan. Iya. Tapi kamu tahu bakat nyanyi itu sejak kapan? Mempunyai bakat itu? Aku suka nyanyi sebenarnya dari kecil. Kayak suka ikut-ikutan namanya kayak kelas-kelas nyanyi kayak gitu. Cuman waktu itu karena waktu itu aku cuman ikut-ikutan aja, ikut-ikutan temen. Terus ya udah karena waktu itu kekurangan biaya, jadi ya udah otodidak aja sendiri. Berarti udah passionnya. Dan dari keluarga juga memang rata-rata banyak yang musisi gitu. Iya. Ada darah yang mengalir di situ. Kakaknya juga. Kakakku dia suka nyanyi juga sih. Iya. Suka nyanyi. Kamu katanya sekarang kuliah. Iya. Jurusan? Aku Psikologi. Udah semester 4. Semester 4. Nanti semester depan semester 5. Ini lagi libur ya? Iya. Lagi libur. Sebenarnya aku tuh sempat ngambil cuti. Jadi aku tuh awalnya di Universitas Mercu Buana. Cuman aku ngambil cuti agak lama, dua cuti dan 2 semester ya? Iya 2 semester dan itu kalau misalkan ngambil lagi kan biasanya cuman kejatah cuti itu 2 semester. Jadi aku nggak bisa lanjutin di situ. Akhirnya aku pindah, tapi tetap lanjutin semester yang melanjutkan semesternya semester, gitu. Di universitas yang berbeda. Iya. Gitu. Jurusan psikologi. Psikolog. Kenapa psikologi? Dulu itu aku berpikir mungkin kalau aku kuliah jurusan psikologi, aku jadi bisa lebih mengenal semua rasa kegelisahan yang ada di dalam diri aku. Mengenal diri. Betul. Kayak aku tahu ternyata pas aku baca materi ini, oh ternyata aku pernah nih ngalamin ini. Oh ternyata ini cara mengatasinya. Kayak gitu sih. Jadi apa yang aku pelajarin tentu diterapkan, diaplikasikan ke diri sendiri gitu. Ya, sih. Intinya berapa jalan ya? Ya betul. Kita adalah mahasiswa orang-orang yang sakit dan ingin sembuh. Emang gitu ya? Kebanyakan kan jawabannya jokes gitu ya? Anak-anak kampus kayak gitu kan. Kenapa masuk psikologi? Pengen berobat ya gitu. Bener lagi. Banyaknya jokesnya kayak gitu. Iya. Sebagai mahasiswa psikologi kamu punya cara sendiri dong untuk ngadepin masalah-masalah yang kan kamu pernah kehilangan di usia yang muda. Kamu nikah umur berapa waktu itu? Aku 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ke 21 lah. Iya, terus kehilangan di usia 21. Itu masih muda banget ya. Nah, kamu saat itu pasti mentalnya ada yang kacau banget lah. Betul. Gimana sebagai mahasiswa psikologi kamu menerapkan ilmu itu bisa keluar dari persoalan-persoalan itu? Walaupun kita waktu 2 tahun yang lalu ya, walaupun aku udah kuliah psikologi, tapi ternyata menghadapi real life-nya itu berat banget. Betul. Berat banget, tidak sesuai dengan teori. Kayak hancurnya sehancur itu, ibaratkan gitu. Cuman mungkin karena kita tahu jurusan psikologi dan aku tahu bahwa kesedihan itu ada fasenya. Aku bisa kayak ngebayangin, oh mungkin aku lagi ada di fase ini, dan besok aku bisa ada di fase ini. Mungkin aku hari ini bakal ada di turun tangga lagi, mungkin besok aku naik tangga lagi kayak gitu. Tapi karena memang aku udah belajar psikolog dan akhirnya aku tahu betapa pentingnya peran psikolog dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan aku nggak bisa sendirian. Di 1 bulan kehilangan itu aku terus-terusan bolak-balik ke psikolog untuk diskusi tentang rasa kehilangan aku, biar lebih terbuka dan itu mengobati. Jadi di bulan kedua itu aku udah ada motivasi diri kayak gimana nih caranya aku menghargai luka aku, karena sakitnya tuh sakit banget, dan gimana caranya si luka ini tuh nggak sia-sia gitu loh. Tetap aku hargain luka aku dengan bikin karya, salah satunya novel aku kayak gitu. Nanti kita bicara masalah novelnya. Berarti cara kamu meluapkan rasa sakit itu dengan ke psikolog, itu penting menulis gitu.
Tapi ada nggak fase kamu menyendiri itu ada? Oh tentu. Oh iya. Nangis di malam-malam, di tiap malam, terus kayak sampai mata celongkak. Aku waktu kehilangan almarhum itu sampai kehilangan 10 kilogram. Oh iya. Berat badan aku turun banget drastis karena aku jadi lupa makan. Oke, jatuhnya depres atau lebih kayak kebingungan sih. Iya, kok bisa? Iya, aku di situ kayak kebingungan, lagi mencerna apa nih yang akan terjadi. Kok begini ya? Kok tidak sesuai ekspektasi ya gitu. Karena kan Kak, aku itu bukan dari keluarga yang harmonis secara latar belakang, background gitu. Jadi aku kehilangan abi aku dari kecil dan aku udah sama kakak aku sama yang lain tuh dulu pisah dan kita baru ketemu pas udah dewasa. Oh iya. Iya, kayak kakak aku dengan struggle hidupnya, adik-adik aku dengan struggle hidupnya dan aku juga kayak gitu. Jadi waktu itu aku anak muda, umur masih belasan tahun, yang lagi sedang mencari jati diri, kurang figur ibu, kurang figur ayah. Jadi ketika aku mendapatkan almarhum yang pada saat itu baik, masya Allah ya, dan sesuai banget dengan ekspektasi aku mikir mungkin ini nih hadiah dari Allah. Ketemu sosok yang diharapkan. Ketemu sosok yang gak pernah aku dapatkan. Karena aku di dia tuh jadi kayak temen, sahabat, bisa jadi kakak, bisa jadi ayah, jadi pacar, jadi suami. Seumuran tapi aku mendapatkan peran banyak di dia gitu. Dan aku mengharapkan ya udah mungkin sampai lama gitu. Jangka aku sama dia tuh mungkin bakal lama gitu. Tapi ya aku nggak tahu teka-teki apa nih yang Tuhan, yang Allah kasih ke aku. Makanya ketika ditinggal, aku kebingungan. Kayak jawabannya aku nggak nemu jawaban. Kayak runtuh semuanya. Kayak seolah-olah apa yang udah aku bangun tuh, aku harus ngebangun dari mana ya? Mungkin ada pelajarannya gitu. Ekspektasi. Betul. Nggak ada yang bisa menduga kehidupan seperti apa yang akan datang gitu kan. Emang itu ada kan gitu. Masih kecil loh ya, hebat sih bisa bertahan dengan cara-cara kamu sendiri. Even itu kamu ke psikolog, mungkin lebih butuh teman ngobrol yang lebih bisa terbuka kali ya gitu. Karena kalau kita cerita sama keluarga, cerita sama itu, mereka masih banyak emosionalnya. Dan akhirnya kayak misalkan aku cerita ke keluarga aku, iya kakak juga sedih, kakak kayak gini. Jadi aku cuman pengen didengar, aku nggak mau tahu your emotion gitu. Dan itu hanya bisa di psikolog. Iya, karena orang luar yang nggak tahu apa-apa, dia cuman betul gitu. Jadi aku nggak, pada saat itu aku nggak mau ngedengerin emosional lo semua. Lo yang harus dengerin emosional gue gitu. Makanya psikolog adalah orang yang sangat sangat tepat buat kita cerita kayak gitu. Karena mereka orang luar, objektif menilainya dan emosi-emosi yang ada tuh nggak keterkaitan dengan kita juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita mengeluarkan energi negatif kita, buang sampah lah. Iya. Dan sebenarnya psikolog itu walaupun jawabannya sebenarnya klise, jawabannya klise sebenarnya. Tapi entah mengapa aku lega karena aku mendapatkan jawaban yang yang bukan menjudge, yang bukan kayak menawarkan kesedihan dia, tapi kayak I know your feeling, kayak aku nggak tahu sih perasaan kamu. Mungkin dia mengerti tapi dia nggak paham karena dia nggak ngerasain, mungkin gitu ya. Tapi terima kasih udah cerita. Makna-makna hal kecil seperti itu, terima kasih udah bercerita. Terima kasih sudah berusaha, terima kasih. Kayak ngasih energi gitu, buat kita ya. Iya, aku mengeluarkan segala energi negatif aku dan mereka menawarkan energi positif ke aku itu. Saling berkesinambungan. Betul. Yang dibutuhin emang kayak kalau kita lagi down emang butuh energi-energi baru yang masuk ke diri kita kan gitu. Emang agak egois sebenarnya ya. Tapi emang kalau lagi terluka egoisnya makin tinggi ya. Iya. Tapi selain itu, kamu punya cara sendiri nggak? Yang sendiri ya, untuk bangkit dari keterpurukan kamu? Cara aku sendiri pasti. Itu kan ibaratkan aku ke psikolog pun itu ikhtiar aku kan. Ikhtiar aku. Cara tersendirinya, walaupun kita berpuluh-puluh kali ke psikolog, tapi kalau kitanya tidak
ada kemauan untuk ayo gitu. Membuka diri nggak akan bisa gitu. Iya, betul. Aku pikirnya kayak dunia ini udah terlalu jahat buat aku. Kalau aku diem menye-menye, aku nggak bakal jadi apa-apa. Iya, benar sih. Aku pilih untuk ngelawan mereka gitu. Iya, mengelawan semuanya gitu. Apa yang hal apapun yang menyakitkan, remehan orang, hal apapun. Iya. Yang bisa ngelawan diri kita sendiri. Betul, aku memilih untuk melawan. Ya pada akhirnya kita memang berdirinya di kaki sendiri sih memang gitu. Wow, dia masih kecil udah mengerti konsep kehidupan itu. Ya semoga. Ya dengan kejadian-kejadian itu ya gitu. Semoga sampai ke depannya makin meningkat motivasi ke diri sendiri gitu. Makin matang lagi. Amin. Tapi berarti itu tips-tips dari Nadira tuh. Kan kamu 2 tahun Amer pergi ninggalin gitu. Nggak apa-apa ya. Orang yang dicintai, sosok yang diharapkan gitu kan. Satu hal yang paling kamu rindukan dari Amer apa? Satu hal yang paling aku rindukan itu banyak sebenarnya. Okay. Banyak hal. Walaupun aku sama beliau itu sebenarnya pernikahan aku kan sama beliau nggak lama. Tapi aku sama beliau itu udah sering kita diskusi. Oke. Dari zaman kita 1 tahun kenal baru nikah gitu. Udah sering diskusi dan hal yang aku rindukan sampai saat ini adalah berdiskusi sama dia. Iya sih. Ini persepsi aku aja ya. Saat kamu dengan nggak punya sosok dan ketemu sosok Amer yang kamu dapatin dari dia, terus kamu kehilangan, ada lebih dari separuh diri kamu tuh ikut hilang. Iya. Itu persepsi dari aku. Apa itu benar kamu ngerasain seperti itu? Iya. Karena menurut yang aku bilang, aku udah mengekspektasikan banyak mimpi aku ke beliau, dan beliau wafat. Aku merasa sebagian dari mimpi aku, bahkan bukan sebagian, sepenuhnya mimpi aku ikut terbawa ke dalam tanah kayak gitu. Jadi makanya waktu pas aku kehilangan beliau, yang aku lakuin tuh bukan sedih, aku kebingungan. Kayak aku harus gimana ya? Rasa yang nyampur, emosi yang nyampur, sedih marah kecewa tapi makanya, mau nyalahin siapa gitu. Betul. Nah, itu yang kadang sulit sampai sekarang. Salah satu hal yang kesedihan yang nggak bisa aku lawan, itu kesedihan yang timbul dari kematian. Karena cuman Allah yang bisa, sama Tuhan yang itu bisa. Itu sesuatu yang pasti soalnya. Betul. Kan kita pun akan sampai di sana. Betul, soalnya, dan aku nggak bisa ngelawan. Iya sih. Tapi dibalik keterpurukan kamu, dibalik kesedihan kamu, ada pelajaran berharga apa yang kamu maknai dari kehilangan kamu ini? Kalau makna banyak banget tentang yang aku bilang. Kadang yang aku rindukan dari beliau adalah berdiskusi. Dan sampai sekarang aku itu bingung banget, kadang suka ngerasa sendirian karena nggak ada teman diskusi yang bisa aku ajak ngobrol secara deep gitu. Nah, makanya pelajaran yang aku ambil dengan kehilangan almarhum, aku bisa berdialog sama diri aku sendiri. Apa yang aku inginkan, apa yang tidak aku inginkan, aku jadi lebih jujur. Aku ngerasa kayak aku udah terlalu disakiti sama keadaan, jadi nggak boleh ada satupun orang yang berhak nyakitin aku. Bagus sih, lebih ke defense dirinya itu ya. Iya benar. Nah, setelah kehilangan kita pasti ada emosi yang tadi aku sebutin, ada marah, ada sedih, ada cemas. Kamu ngalamin kecemasan juga setelah? Nyampe sekarang aku masih tremor. Oh iya, masih. Nyampe sekarang aku misalnya masih ada berita kematian gitu. Betul. Jujur, aku masih trauma kadang sama ulang tahun aku sendiri. Oh iya, kenapa? Karena almarhum wafat di bulan yang sama dengan di hari ulang. Ya, aku tanggal 6 ulang tahun, almarhum tanggal 29 wafat. Tahun kemarin tuh berat banget buat aku. Iya, ini ulang tahun pertama setelah. Karena aku mikirnya umur aku terus nambah. Di waktu dia yang berhenti. Aduh, iya lagi. Jadi, makanya tahun kemarin tuh minta tisu dong, boleh gak?
tahun kemarin tuh cukup berat buat aku. Aku ngerasa bersalah karena kenapa umur aku nambah gitu. Kenapa kamu harus meninggal di bulan yang sama? Ya, hal-hal gitu. yang nggak semua orang bisa terima sih sebenarnya ya. Iya. Boleh nggak, maaf ngasih tisu dulu. Aku jarang loh nangis Kak. Berat sih emang. Tapi kamu harus ingat satu hal, bahwa kamu bukan satu-satunya. Iya. Itu yang kadang bikin aku jauh lebih bersyukur. Iya. Bahwa masih banyak orang di luar sana yang kesedihannya bisa 2 kali lipat dari aku. Iya. Jadi Belajarnya dari hal-hal yang mungkin kita bisa nganggap masalah orang lain tuh ada juga yang lebih berat dari kita. Benar. Itu salah satu cara kita memotivasi diri kita kan. Betul, itu salah satu. Jadi waktu kemarin-kemarin tuh aku sering banget datang kayak ke rumah anak yatim. Kayak ke anak-anak yatim yang pada berkumpul, dan aku bercengkrama sama mereka. Aku ketemu sama ibu asuh mereka, kayak cerita dari salah satu dari mereka tuh ternyata oh my god. Itu cara kamu ke anak yatim untuk memotivasi diri kamu. Anak-anak yatim, anak-anak yang yatim piatu di panti asuhan, aku datang ke beberapa panti asuhan dan itu yang bikin aku bersyukur. Iya. Karena kayak masih banyak anak di luar sana yang mereka benar-benar gak punya siapa-siapa. Dan aku bersyukur aku masih punya pilihan. Sedangkan mereka banyak di luar sana yang mereka gak ada pilihan apapun. Mau gak mau harus melewatin gitu ya. Kita juga sebenarnya mau gak mau harus melewatin dengan kehilangan itu pun. Betul. Kita harus melewatin gitu. Cuman mungkin fasenya ya gitu. Trauma itu nyata kan? Trauma itu nyata sekali. Trauma kehilangan orang yang kita cinta itu nyata. Iya, jadinya takut untuk berekspektasi lagi, takut untuk membangun sebuah hubungan lagi, karena takut aja gitu. Takut kehilangan lagi. Iya sih. Semoga nggak lama. Amin. Harus belajar terus untuk menerima. Betul. Ya kalau dibilang kan kesadaran diri penting kan. Betul. Gitu. Dalam psikologi itu kan ada namanya self regulation ya, kayak pengaturan diri secara emosi dengan baik gitu. Kamu setelah kehilangan mencoba untuk itu nggak? Karena dari cerita tadi kan nggak mungkin langsung sembuh dong gitu kan. Iya. Ya pasti Kak, pasti kayak aku tahu fase dimana aku pada saat itu marah sama takdir. Tapi ketika aku melihat sesuatu hal yang jauh dari kata sakit, maksudnya hal-hal yang jauh lebih sakit daripada aku mengerti kata syukur. Iya. Aku mengembangkan energi-energi negatif yang ada di dalam hati aku menjadi energi-energi positif. Dan itu emang nggak gampang. Harus penuh air mata, penuh rasa insecure, penuh rasa ketidakadilan. Nggak tidur. Pikiran jalan terus. Sampai aku ngerasa kepala aku tuh berisik banget. Kamu udah ngelewatin itu di umur segitu ya? Kepala aku berisik banget sampai akhirnya aku ngerasa kayak oke. Salah satu aku meluapkan itu semua, menghargai berbagai banyak emosi yang ada dalam diri aku, ya bikin novel sebenarnya. Iya. Bikin novel. Tapi kemarahan seperti apa sih yang kamu lewatin waktu itu? Kemarahan seperti apa yang kamu lewatin? Oh iya, aku nggak apa-apa kan? Iya. Marah sama takdir, marah sama Tuhan. Kayak aduh ini kenapa sih ya Allah, apalagi gitu loh. Kayak sampai akhirnya aku pernah nantangin kayak nantangin songong banget emang hamba satu ini. Karena lagi dalam keadaan sakit. Iya, nantangin kayak ayo apalagi yang dia ambil, apalagi gitu. Tapi ya abis itu takut sendiri, kayak Allah maafin aku manusia hina yang banyak dosa gitu. Mungkin dengan kejadian itu sebenarnya
Sang Pencipta sendiri kan sayang sama umatnya gitu. Betul. Dia nggak mungkin ngasih cobaan di luar kemampuan kita gitu. Iya. Ada ayatnya sendiri. Makanya doa aku berkembang dari yang marah, yang menantang sampai akhirnya aku, ya Allah, aku ridho dengan segala takdirmu. Aku menantikan hal indah apa yang kau akan berikan pada aku. Iya. Aduh. Karena sakitnya luar biasa. Iya, ada fase-fase kehilangan itu tuh kan marah, sedih, terus untuk ke tingkat rela aja kita ngelewatin banyak hal dulu gitu. Betul. Apalagi ke tingkat ikhlas. Nah, kamu udah sampai di titik rela mungkin ya rela udah ya. Kalau ikhlas aku ikhlas itu kadang aku ngerasa nggak kayak hari ini aku ikhlas. Tapi kadang ngelihat sesuatu hal yang nge-trigger kayak, jadi kayak ya Allah kalau dia ada pasti aku nggak gini gitu. Misalkan kemarin aku umroh, aku ikhlas, aku doa sama Allah semoga gini. Tapi ngelihat beberapa orang kayak ada anak kecil, ada berbagai pasangan dan aku sendiri, aku langsung kayak kalau ada dia pasti umrohnya jauh lebih seru gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu, momen-momen yang kadang aku bingung, aku udah ikhlas apa belum, kayak gitu. Iya kan, aku juga ngerasa mungkin ikhlas itu kita nggak bisa persepsiin sih ya sebenarnya, karena itu hal di kita sebagai umat itu hal paling sulit kan. Iya kan, betul. Untuk rela mungkin sabar gitu, tapi kalau untuk ikhlas ada fase yang panjang yang harus kita lewatin dulu. Gitu mungkin ya. Kadang hal-hal kecil mengenai ikhlas itu emang sulit Kak, apalagi tentang hati. Iya, ibarat kan kita sholat aja kita belum tentu kita ikhlas atau enggak gitu loh. Benar. Apalagi permasalahan hati yang kompleks, yang kita nggak bisa nebak, kacau balau. Itu mungkin fase-fase yang kehilangan orang yang benar-benar itu karena background kamu juga yang betul. Sosok dia yang ada di yang kamu butuhin tuh ada di dia kan sebenarnya gitu. Aduh, keren sih dia. Insyaallah. Sebelum ketemu Amar, kamu dalam apa ya? Dalam perkembangan seperti apa gitu? Karena aku kan jadi gini, abi aku tuh meninggal dari aku kecil. Kamu umur berapa? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Terus aku tinggal sama Umi, cuman waktu itu ada permasalahan yang akhirnya aku pisah sama Umi. Pisah sama Umi, aku diasuh sama orang. Saudara masih? Enggak. Orang lain. Oke. Tahu gak sih Kak, perasaan diasuh sama orang lain itu beda. Perasaannya ketika kita diasuh sama orang tua sendiri. Iya sih. Ada perasaan di mana ada sesuatu hal yang harus aku tunjukin, biar aku nggak dibuang. Iya, biar bisa kembali. Iya. Aduh. Jadi emang pada saat itu sebagai seorang anak yang yang nggak punya apa-apa, aku nggak punya apapun, aku nggak punya harta. Maksudnya pada saat itu keluarga aku masih berantakan. Jadi gimana caranya agar aku diperhatikan? Gimana caranya agar mereka tidak nyesel ngerawat aku? Aku harus sempurna. Aku pinter, hafalan aku bagus. Aku masuk selalu dapat beasiswa. Dan itu secara kepribadian aku harus selalu mengerti keadaan. Dipaksa. Aku nggak tahu kayak aku dewasa atau belum, tapi aku udah harus punya keputusan untuk diri aku sendiri itu di usia 14 tahun. Iya. Di masa aku harus sudah punya remaja awal. Betul, di saat yang aku pesantren pada saat itu jauh di Garut. Umur 14 tahun, jauh dari keluarga, di pesantren, dan ngerasain gimana aku selama di pesantren gak pernah dijenguk, ngelihat beberapa keluarga yang dijenguk, keluarganya sangat menyayangi anaknya. I feel lonely. Iya. Tuh. Salah lagi pertanyaannya. Kayak gitu, ngerasa terus sendirian dari kecil, makanya
aku bersyukur banget waktu itu usia kelas 3 SMP, kelas 3 sanawiyah, umur 15 tahun. Aku ketemu sama kakakku, Kabela. Terus akhirnya aku juga ketemu sama umi aku. Pada saat itu umi aku sakit kanker payudara. Cukup dramatis juga. Proses pengenalan diri yang sangat jauh. Iya, sebelum dari usianya sih sebenarnya. Kayak orang-orang baru mengenal dirinya di usia 21 tahun, 22 tahun dia baru tahu. Dia baru bisa. Aku harus begini, harus begini, harus begini. Sedangkan aku udah harus begitu dari usia pisah dari orang tua waktu itu. Iya, dari usia 10 tahun aku harus udah punya pilihan kemana aku bisa membawa diri aku. Iya. Artinya kamu selama jauh dari ibu kamu memotivasi diri gimana caranya gue harus bisa melakukan apapun, menerima apapun untuk bisa diterima di keluarga gue lagi gitu. Di keluarga orang lain, karena tinggal di keluarga walaupun kita tahu mereka sayang sama kita, ada beban moral yang bagaimana harus apa sih aku gak bikin mereka ribet, gak bikin mereka ngerasa beban ada aku. Jadi aku harus terus kelihatan sempurna secara mental, secara perasaan, secara pembelajaran akademisi. Iya. Tapi biar yang mereka lihat menanam tahu dirinya di usia yang jauh lebih. Iya sih. Kayak gitu. Tapi di satu sisi lain, aku bersyukur punya pengalaman itu. Hal-hal yang sakit itu menciptakan aku yang sekarang. Iya, yang kuat sekarang benar. Iya. Nggak semua orang bisa ngelewatin sekuat kamu kan. Gitu. Tapi nggak semua perjalanan aku baik gitu. Iya. Ada fasenya umur aku 17 tahun, 18 tahun itu aku lagi fase berontak. Iya. Seberontak bener-bener manusiawi aku, dong. Iya, ngeberontak. Aku ngerasa sakit sama diri aku sendiri. Aku ngerasa disakiti oleh banyak hal. Jadi waktu itu aku Nyayat. self harm. Aku self harm. Terus aku kan tinggal sama kakak aku akhirnya. Terus kakak aku tahu aku waktu itu mental aku lagi nggak bagus. Jadi aku dulu suka nyakitin diri sendiri. Aku motong rambut aku sendiri. Terus udah mulai membaik, aku benci sama kerudung aku. Aku ngomong aku keluar dari rumah pakai kerudung, keluar aku buka. Kepuasan apa yang kamu dapat saat nyakitin? Pada saat itu aku ngerasa kayak nggak tahu ya, ini yang aku bilang aku nantangin. Iya, nantangin Tuhan. Kayak aku mantan pesantren loh, aku ngapalin semua ayat-ayatmu. Pada saat itu manusia pasti ngerasain itu. Tapi kenapa sakit terus ya? Iya. Makanya waktu itu aku berontak. Aku keluar dari rumah aku pakai kerudung. Keluar dari rumah aku buka kerudung. Aku main sama teman-teman aku yang nakal. Ke plan A, plan B, plan C, mencari semua pelarian sendiri. Cuman setelah aku mencoba untuk masuk ke dunia hal-hal yang seperti itu, aku nggak dapet tenang juga. Yang makin ada, kacau. Yang ada aku makin kacau. Makin kacau, makin Tuhan kacau. sayang katanya. Bener sih. I Makin love you. Aku ngerasa makin kacau. Beberapa kali hampir terjerumus dengan hal-hal yang nggak baik. Dan aku nggak tahu, aku baru paham sekarang kenapa Allah selalu ngasih jalan keluar. Aku selalu selamat aja dari hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya di fase itu aku kenal sama almarhum. Di usia 19 tahun. Dan Kabela udah paham aku lagi berontak. Kayak dia ngajak aku untuk pergi ke kajian ini, pergi ke kajian itu, untuk mengembalikan hawa-hawa. Aku kan dulu santri, keluar jadi beragajul, bahasanya gitu. Ayo, gue balikin lu untuk ke tempatnya lagi. Ini gitu. Kecemasan seorang kakak terhadap. Jadi kakaknya bisa diinin sebagai
ibu kedua ya? Iya. Iya. Ya gitu. Yang menggiring kamu untuk ke jalan. Iya, aku diseret-seret ikut nih, kajian gitu. Lagi. Udah gitu. terlalu jauh nih. Iya. Kita ke yang bener lagi dong gitu. Ditarik lagi, diseret-seret lagi, banyak kita. Aku bilangnya aku nyampe sekarang adalah pencari Tuhan. Iya benar. Kita semua pencari Tuhan sih. Karena aku pergi ke kajian manapun, di mana aku bisa deket sama Allah, di situ aku akan datang kayak gitu. Iya. Jadinya waktu itu juga diawalin diseret-seret dulu sama kakak aku. Sampailah ketemu Amar. Di situ aku ketemu ikut beberapa grup kajian. Ketemulah sama almarhum Bang Amar. Terus di situ dia yang paling terbuka. Yang enggak ngejudge. Yang enggak ngejudging, yang memanusiakan manusia lah ya. Enggak kaku. Pembahasannya juga enggak bikin kita ngerasa hina gitu loh. Akhirnya, dia tahu aku kuliah psikolog pada 2019 juga dia kehilangan abinya. Jadi dia banyak nanya tentang pengolahan emosi. Caranya. Dan aku nanya ke dia tentang akidah. Tentang perempuan di Islam seperti apa, bla bla blanya seperti itu. Itu cuma diskusi singkat aja, kayak di Instagram itu juga diskusinya, enggak di mana-mana. Terus 2020 Covid ya. 2020 Covid, lost kontak, benar-benar gak ada. Yang aku tahu ya dia anak baik. Dia cuman diskusi-diskusi singkat. Ngingetin cara-cara ngingetin dia tuh nggak bikin kita ngerasa kayak apaan sih gitu loh. Masih nyaman lah menerima masih nyaman masih nyaman dia. gitu loh kataku. Jadi baiklah nih orang gitu. Tapi aku nggak berpikiran dia bakal jadi suami tadinya. Ya udah teman aja gitu. Karena aku juga sebenarnya bukan tipe orang yang bakalan nikah muda sebenarnya gitu loh. Gak ada niat untuk nikah muda. Gak ada niat untuk nikah muda gitu. Tapi emang Allah menjodohkan. Ya namanya juga ini ya. Ya udah, gak tahu kenapa tiba-tiba dia minta nomor umi aku, tiba-tiba dia ngelamar. Kayak awalnya takut kayak kok ini tiba-tiba orang ngelamar kenapa ya gitu. Pendekatannya kayak gitu ya. Karena memang tadinya kita cuma temen. Kayak gitu. Langsung dilamar, ternyata dia orangnya baik. Ya alhamdulillah. Makanya kalau ada kadang banyak banget pertanyaan, Zira bakal ada niat untuk mencari orang lagi nggak? Untuk ini mungkin ada, tapi nggak sekarang. Karena kalau bukan sama almarhum pada saat itu, aku nggak bakalan nikah. Gitu karena emang nggak ada niatnya untuk nggak ada niat muda. Untuk nikah sebenarnya di usia muda. Makanya nyampe saat ini aku belum punya anak. Karena memang pada saat itu tuh aku sama Bang Amar itu teman diskusi yang tiba-tiba menikah gitu. Saling menyembuhkan lah ya gitu. Kayak gitu. 2 tahun udah berlalu nih. Kecemasan kamu masih ada? Kecemasan ya pasti sih Kak, karena nggak segampang itu. Karena gini, aku juga jangan dinyanyiin. Jangan dinyanyiin. Karena aku juga pernah kehilangan gitu orang yang kita cintai lah. Terus beberapa teman juga menghadapi kecemasan setelah kehilangan orang-orang yang kita cintai itu gitu. Sampai nggak bisa tidur, terus ketakutan mendengar berita-berita apa, tiba-tiba telepon dari keluarga juga bikin kita takut. Kamu ngerasain itu juga? Sampai sekarang aku deg-degan banget sahabat telepon. Iya. Aku nggak tahu ya, aku telepon deg-degan, ngelihat chat aku deg-degan, aku nggak tahu. Itu mungkin kecemasan yang kecemasan berlebih dari diri aku, dan aku jadi ngeblokade diri aku sendiri. Benar. Aku jadi kaku banget chatan sama orang. Dulu tuh Kak, aku tipe anak yang seru. Tapi nggak tahu semenjak kehilangan ini, baru aku tadi obrolin, kenapa ya aku ngerasa aku kaku. Aku ngerasa aku takut untuk memulai perkenalan, baik itu ke teman, siapapun. Berarti normal kecemasan orang setelah kehilangan itu sih. Mungkin ya. Aku juga ngadepin itu soalnya gitu. Kak. Untuk 1-2 tahun pertama kayaknya hal kayak gitu tuh masih
fase-fase penyembuhannya. Fase-fase penyembuhan gitu. Aku nggak tahu. Menurut kamu akan sembuh atau kita bisa menerima? Kayaknya menerima deh Kak. Menerima. Kalau sembuh mungkin sulit ya. Iya. Karena penyakit mental kan memang nggak pernah sembuh. Iya, tapi kita traumanya bisa lah ya. Gitu. Iya benar, lebih menerimanya ya. Mindful. Betul. Mindfulnya ya. Iya. Ngadapin kecemasan yang kamu hadapin, apa yang kamu lakuin untuk menanggulanginya? Mungkin saat-saat sendiri di kamar kita nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba pikiran itu berisik aja gitu. Kamu melakukan apa untuk nulis? Oke, nulis ya benar. Salah satunya nulis atau enggak. Kadang gini, aku punya waktu aku menanggapi segala gelisah aku. Tapi ada satu ketika aku mencoba untuk rasa kecemasan, rasa ketakutan itu aku coba untuk menguasain segalanya. Karena kadang aku bisa bikin karya, bikin sesuatu hal dengan kecemasan itu. Gitu. Iya sih. Jadi kadang aku tampung jadinya, aku tampung rasa sedihnya, rasa galaunya, dan aku luapkan dalam bentuk tulisan. Kamu terima sakitnya? Untuk terima mungkin aku masih menyalurkan aja. Oh iya. Masih menjadi penyaluran gitu. Tapi untuk menerima mudah-mudahan udah. Iya, mungkin persepsinya menjadikan diri kita tuh media untuk penyampaian karya itu ya. Betul. Iya sih, tapi sakitnya lumayan sih. Iya. Termasuk film. Waktu proses syuting. Aku datang ke lokasi syuting itu sebenarnya nyakitin diri aku. Iya. Tapi aku suka kadang momen-momen sakit itu kadang yang bikin aku kangen sama dia. Iya. Tuh. Kadang aku terlalu keluar sama jalur. Aku ngerasa kayak aku harus move on, jangan bawa-bawa lagi. Iya. Di saat aku udah sangat jauh lari, kadang aku samperin lagi tuh sakit itu. Iya. Karena aku kangen. Oke. Aku kangen gitu loh. Dicari jadi, sakitnya berarti ya? Iya, aku kangen. Ya udah. Aku datang ke lokasi syuting, aku baca buku aku lagi. Sakitnya datang lagi. Tuh, tapi bingung Kak. Tapi ada ketakutan? Ada. Nyampe sekarang aku mungkin masih proses ya Kak. Masih proses. Kamu untuk berartinya mencoba, gitu. Mencari kecemasan itu lagi melawan ketakutan yang kamu rasain dong. Iya, datang ke lokasi atau itu. Tapi dengan begitu aku ngerasain kayak ini nih rasa sakitnya ini nih. Aku kenal sama rasa sakitnya. Jadi ketika aku kenal, aku ngerasa kayak aku bisa berdamai sama dia. Kalau aku udah kenal 1%, 100% rasa sakit itu gitu loh. Berarti pelan-pelan ya? Iya, jadi aku nggak kabur, aku nggak kabur-kaburan. Aku datengin, aku ajak berdamai gitu loh. Dewasa, aku pikir dengan begitu makna ikhlasnya itu jauh lebih mungkin indah. Akan ketemu makna ikhlasnya. Iya sih sebenarnya. Betul. Tapi kan nggak semua orang bisa untuk nyebur ke rasa sakit. Betul. Kebanyakan kita kan, aduh, ini bakal cemas lagi nih, ngindar cari pelarian gitu. Tapi langkah awal aku juga kabur-kaburan. Oh iya. Tapi semakin aku kabur, aku semakin gak jelas apa yang harus aku cari. Sedangkan masalah yang ada dalam diri aku aja belum selesai gitu loh. Benar. Jadi aku harus samperin, aku ngobrol sama rasa sakit aku, kayak lo mau gimana? Iya. Apa yang harus kita kembangin? Biar lo rasa takut lo yang aku tinggalin itu aku ajak untuk kemana lagi kita pergi mencari kehidupan baru gitu. Dewasa dia di usia 23 tahun udah bisa memahami sakitnya sendiri. Aku masih mencoba. Iya. Tapi ini mungkin bisa jadi motivasi buat orang-orang juga yang bahwa lo nggak sendiri sebenarnya ngerasain sakit hidup tuh nggak sendiri. Ada orang lain juga yang ngerasain sakit-sakit yang lain, mungkin persoalan yang berbeda, cuman sama-sama sakit gitu. Dan kita harus belajar untuk pelan-pelan menerima itu kan gitu. Oke. Setelah kesedihan kita masuk ke kegiatan kamu sekarang yang ini novel 172 days. Itu maknanya apa dengan judul itu? Karena kebersamaan aku sama almarhum cuman sebanyak itu. Oke. 172 hari berarti berapa bulan ya? 6 bulanan kurang. Dan kamu ceritain di novel itu tentang hari-hari bersama dia. Oke. Aduh, novelnya ada di Gramet.
Iya, novelnya dan udah difilmkan juga. Dan udah mulai proses difilmkan. Berapa kali cetak? Aku terakhir aku tuh kan ada ininya ya, ada manajemen yang yang handle. Tapi dan aku juga udah males banget ngebaca scrollannya. Iya. Jadi informasi yang aku tahu itu udah sekitar 17.000 eksemplar. Oh, udah banyak. Bestseller. Ya, jangan lupa beli novelnya. Jangan lupa beli di Gramedia, Kota Kesayangan. Aku sampai geter sekarang dia cerita. Novel yang kisah pribadi dan kamu nulis sendiri. Bagus. Nazira Syafa 23 tahun bisa menghadapi banyak persoalan dari usia belasan tahun. Kuat sih kamu. Wah, alhamdulillah. Kalau bukan Allah yang menciptakan hati aku, kayak udah pecah. Iya sih. Tapi banyak maknanya yang kamu dapatkan sampai sekarang, di usia sekarang kamu udah bisa, maksudnya fasenya itu seharusnya di usia 30-an orang menghadapi hal-hal seperti ini kan gitu. Kamu di usia 23 udah kuat gitu. Jadi you're not alone, lo bisa untuk ngelewatin semuanya. Amin, semoga. Nih, boleh? Ada pertanyaan dari Pak Rangga. Silakan. Ngerasain menyesal dalam mengambil keputusan dulu. Bagus lagi pertanyaannya. Menyesal. Iya. Menyesal secara manusiawi pasti ada. Tapi aku ngerasa rugi kalau aku nyesal. Iya sih. Kayak sesuatu hal yang disesali itu hanya akan menjadi penyakit untuk diri aku sendiri. Iya. Jadi aku milih untuk lepasin. Ya udah, ini dan jalannya. Dan aku ngerasa kayak apapun pilihan yang aku ambil memang udah jalannya aku ngambil itu. Gitu. Iya. Harus dilewatin. Betul. Gitu. Emang itu jalan Tuhan. Apapun keputusan kita ambil pada saat ini terbaik. Iya. Kayak contoh, Zira dulu sempat bilang kayak gue sempat fase bandel, terus akhirnya balik lagi sama suami, akhirnya balik lagi. Mungkin dengan ada fase bandel itu yang terbaik untuk Zira. Iya. Karena kalau misalnya ngelewatin itu nggak ketemu sama Ahmed. Iya, benar. Karena misalkan Zira definisi baik-baik aja itu punya mau siapa. Dan tiba-tiba Allah mengambil almarhum, itu mungkin yang terbaik juga untuk keduanya. Mungkin bagi Allah akan sudah cukup nih tugas lo di sini untuk meluruskan Zira lagi perjalanannya. Dan Zira juga masih ada jalan lagi. Mungkin ada hal-hal dari sebelumnya yang masih belum diselesaikan. Makanya aku kasih kamu kehidupan untuk memperbaiki itu lagi. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena banyak hal yang aku alami sama Zira. Zira itu punya isu tentang ditinggalkannya. Apa yang Zira alami waktu itu setelah Ahmad hilang, itu sebenarnya adalah shock dari dalam diri. Kehilangan dia tapi menjadi shock. Sebagai contoh yang pernah aku bilang, ada benda berharga di dalam kantong atau misalnya handphone tiba-tiba hilang, pasti shock. Itu yang dia alami. Why kenapa Zira bisa masuk ke dalam kayak pas kehilangan, kayak kenapa gue feel numb ya, kayak tiba-tiba kaget gitu, itu yang dirasain berhari-hari. Tapi nanti semakin dewasa semakin mengerti gimana cara menanggulanginya itu. Dan itu yang kita sudah alami. Aku mikir kenapa Zira bisa viral itu, karena Zira dari umur kecil dia sudah ditinggalkan. Dia harus ada pengakuan di keluarga yang di tempat tinggal pada saat itu, tak katanya atau omnya. Nah, di saat pengakuan dia survive, akhirnya ketemu mama, dia udah dapat kenyamanan lagi, terus diambil lagi. Jadi kayak aku tahu pemberontakan dia tuh kayak Tuhan kenapa ngasih gue kebahagiaan cuma sebentar. Sementara sejauh belakang ini gue harus survive sama kehidupan gue. Pas sudah ambil ditarik lagi terus apa lagi Tuhan. Sama aku juga pernah berontak kayak hal yang sama. Di saat waktu itu aku dapat orang yang pas sama aku dan akhirnya aku menikah, hampir momennya itu diambil sama orang lain. Jadi aku merasa kayak
Iya. Jadi kayak emang jadi orang baik aja nggak cukup ya, emang harus ada embel-embel kaya, emang harus ada embel-embel ini. Apa yang lu lihat sebagai manusia tuh apa sih? Sampai aku berontak. Aku punya pemikiran kayak gue benci namanya uang. Kenapa orang harus lihat dari uang? Kenapa orang nggak lihat dari itu? Kenapa orang nggak lihat dari kebaikan? Kenapa orang nggak lihat dari ketulusan dari sana dan segala macam? Kenapa harus itu? Benci sama itu. Tinggal baliknya apa? Mungkin gak dikasih namanya uang. Makanya benci jauh-jauh. Dan aku ambil kesimpulan adalah aku gak boleh benci. Sampai benci lu kabur. Akhirnya aku berusaha meniti. Akhirnya sudah nih, udah oke. Tapi ada suatu penyesalan. Kenapa gue gak di posisi seperti saat ini ketika gue ketemu sama orang yang waktu itu udah pas sama aku. Orang itu udah tinggalin sama orang lain. Jawabannya adalah yang terbaik pada saat itu yang terbaik gue. Karena kalau nggak ada perempuan itu nggak Ezo, lo nggak bakal jadi kayak gini sekarang. Yang itu juga kan Zira. Kalau misalkan waktu itu kalau kamu nggak bandel, gitu nggak ditarik sama kakak kamu untuk ke pengajian. Akhirnya ketemu aku untuk ngurusin lagi. Amir udah ngasih tahu kamu baik. Akhirnya Amir tugas kamu udah selesai nih untuk ngurusin Zira. Tinggal nunggu kamu di surga sana. Amin. Jadi aku pikir kayak itu alasannya kenapa aku bilang kayak kamu disayang sih sama Allah. Nah aku juga ngerasa kayak ya sampai kenapa cara Allah sayang sama orang harus begini nih. Ya aku juga suka. Tapi di beberapa hadis juga kayak gitu kan. Kalau cara Allah sayang sama kita dikasih ujiannya gitu. Kalau nggak ada ujiannya berarti nggak ada. Kalau kita dapat ujian yang dirindukan dari yang dirindukan Allah itu adalah doa-doa kita kan gitu. Iya kan. Benar sih Dok. Thank you Pak Azof. Terima kasih Kak Azof motivasinya. Yalah. Iya benar. Ada satu quote atau moto hidup yang kamu pegang nggak untuk kamu bisa sampai di titik ini? Untuk sampai di titik ini run aja sih aku. Lawan. Nggak ada quote atau apa yang kamu ini moto hidup atau apa? Nggak ada. Mungkin jalanin aku aja. udah terlalu banyak punya moto tapi dok. Iya. Nggak ada jadi ekspektasi kayak, lagi. Jadi sekarang nggak ada ekspektasi. Ya udah aja, coba resapi. Gitu aja sih sekarang kayak apapun yang ada aku syukuri, yang nggak ada nggak harus aku cari-cari. Kira Nazira. Dikasih quote sama Kak. Quote tuh. Quote sama sih. Aku yang aku bilang adalah kita harus selalu positive thinking sama Tuhan. Iya. Benar. Kayaknya baru awal. Karena Zira masih bertiga, masih ada banyak lagi. Dan pasti bakal ada ujian-ujiannya. Iya. Pasti. Kenapa? Karena tugas kita di dunia ini ya Tuhan bakal ngasih kamu ujian sampai Iya. sampai mau sebelum meninggal pun tetap aja ujian untuk orang lain yang bakal ngurusin kita. Bagaimana caranya selama kita hidup kita bisa memberikan nilai kepada orang lain. Iya. Benar. Terima kasih banyak Nazira. Terima kasih banyak juga kamu sudah datang ke Idegarasi. Sebenarnya aku pengennya Azof tuh berdua aku di sini. Pun dia kadang-kadang nggak tahu dah. Nggak waktunya sih sebenarnya kita. Iya. Waktunya. Makasih banyak ya Nazira udah sharing dan membagi banyak hal untuk kita teman-teman di Idegarasi. Ya, biar bisa jadi pelajaran buat aku, teman-teman di Idegarasi dan untuk aku juga. Semangat terus. Semangat selalu. buat ya. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Idegarasi yang berbagi banyak hal dengan kita. Semoga sukses, bukunya makin laku, bukunya difilmkan, semoga banyak penontonnya. Jangan lupa beli bukunya.
saksikan terus ya tayangan Ide Garasi, motivasi apa, edukasi yang lainnya, cerita hidup orang lainnya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum.